Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa atawakkalu alaihi innahu thiqatul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatid wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Sulaiman Zuhdi, yang juga beliau selaku Ketua DKM Sakinah Warahmah. Juga yang sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ihsan, Al-Ustadz Hamid Wijaya, Al-Ustadz Hamdan, dan juga Panitia PHBI Bapak Haji Darwantoyo. Kita doakan para guru-guru kita ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, Allah berkahkan juga umurnya, dan Allah bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya. Kenapa sih kita harus doain guru-guru kita? Sebab guru-guru, para kiai, para asatiz itu makhluk langka. Karena makhluk langka itu kita jaga biar jangan sampai punah. Sebab carinya susah. Setahun belum tentu ada gantinya. Kalau RT meninggal, gantinya banyak. Ada Pak RT. Kalau Pak RW meninggal, ada Pak RW Soekarno, mana Pak RW? Itu gantinya banyak, Pak. Lurah meninggal banyak gantinya. Camat, bupati, sampai ke gubernur, bahkan presiden sudah banyak nih. Yang sekarang ini ingin jadi presiden, gantinya sudah siap. Tapi kalau ustadz kiai meninggal, repot kita Pak gantinya. Jangankan itu, kalau ustadz kiai sakit saja, ngaji bisa libur Pak. Tuh. Coba jujur nih Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau ustadz sakit, ngajinya libur, Bapak Ibu seneng gak kalau ngajinya libur? Jujur nih, seneng apa enggak nih? Itu tandanya Bapak seneng kalau ustadznya sakit. Alhamdulillah nih, guru-guru kita bisa hadir bersama kita. Hadirin hadirat, ummahat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi yang insya Allah sejuk ini senantiasa kita bisa bersimpuh, kita bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah subuh yang kita rangkai dengan kegiatan peringatan Al-Isra wal Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang sekarang ini kita peringati, tentu saja jangan hanya kita jadikan sebagai acara rutinan yang tidak ada dampak positif, tapi sudah seharusnya bagi kita setiap momentum apa saja menjadi bahan buat kita menjadi muslim dan muslimah terbaik. Sudahkah ada perbaikan dari tahun ke tahun melalui peringatan-peringatan yang dilaksanakan khususnya oleh DKM Sakinah ini? Oleh karena itu, panitia menyodorkan tema kepada saya, bagaimana melalui momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini menjadikan kita muslim, muslimah terbaik. Terbaik dalam pandangan manusia, apalagi terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentu kita semuanya mengetahui bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib di bulan Rajab di tahun ke-10 dari kenabiannya. Tidak lama dari itu di bulan Ramadan, Sayyidah Khadijah istri beliau pun wafat. Sepanjang kehidupan setelah itu baginda Rasul ketika berdakwah di Taif, kaum Bani Sakif tidak mau menerima baginda Rasul dengan baik. Sedih baginda Rasul tuh. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasul bersedih di saat dia ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, istrinya? Bukankah baginda Rasul tuh orangnya ganteng? Baginda Rasul tuh orang yang taat ibadah kepada Allah. Bahkan ibadahnya luar biasa. Kalau seandainya baginda Rasul menginginkan, wanita-wanita Arab ini sudah banyak ngantri. Tapi kenapa baginda Rasul bersedih ketika ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidah Khadijah? Kira-kira kenapa, Pak? Pak? Hah? Karena nggak ada biayanya. Bu, kira-kira kenapa Rasul sampai bersedih begitu? Karena baginda Rasul ditinggal wafat oleh wanita yang solihah. Maka kita tanya Bapak Ibu, ketika Bapak ini ditinggal wafat oleh istrinya, kira-kira sedih apa enggak? Pertanyaannya, berapa lama sedihnya ini? Ini yang jawab sedih aja cuma 3 orang loh, Bu. Gitu. Karena bisa jadi, maaf Ibu, Ibu belum bisa menjadi wanita solihah, sehingga ketika ditinggal wafat oleh ibu, biasa saja. Toh nanti juga bakal cari gantinya, gitu nggak kira-kira Pak? Nggak, di depan ibu. Masya Allah, tabarakallah. Apa bentuk atau ciri solihahnya Khadijah? Kalau kita mengkaji ini agak lama nih, tapi kan ujungnya ada tidak perubahan nanti dalam diri kita. Bisa tidak kita mencontoh seperti Sayyidah Khadijah?
Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berada di pangkuan Sayyidah Khadijah. Beliau baginda Rasul sedang tiduran. Sayyidah Khadijah kemudian mengusap-ngusap rambutnya baginda Rasul. Sampai kemudian baginda Rasul tertidur. Di saat baginda Rasul tertidur itulah Sayyidah Khadijah memandangi wajahnya baginda Rasul. Tidak terasa ketika Sayyidah Khadijah memandangi wajahnya baginda Rasul, Sayyidah Khadijah meneteskan air mata. Tetesan air mata inilah yang kemudian mengenai pipinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian baginda Rasul terbangun. Rasul kaget melihat istrinya menangis. Sampai kemudian baginda Rasul bertanya, "Wahai permataku." Bu, ibu pernah dipanggil permata belum? Oh, dengerin nih Pak nih. Tuh. Nih, baginda Rasul tuh sering memanggil panggilan istrinya dengan manja, dengan cinta. Kita kadang dipanggil permata, ngikutin bahasa kita mengelek. Ibu ngomongnya gitu tuh, bercanda. Mentang-mentang saya hitam dipanggil permata. Masya Allah. Wahai permataku, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau senang berumah tangga denganku? Tidakkah engkau ikhlas dan ridha berumah tangga denganku? Jawab Sayyidah Khadijah, "Ya habibi qurratu aini." Aku ikhlas, aku ridha berumah tangga denganmu. Tapi aku membayangkan bagaimana suatu saat nanti jika aku meninggal dunia. Saat itu engkau ingin berjuang untuk menegakkan Islam, tapi hartamu habis. Tuh tadi yang disebutkan oleh Bapak. Hartamu habis. Dari mana engkau mendapatkannya? Ya Habibi, kalaulah engkau mau, engkau bisa gali kuburanku. Kau bisa ambil tulang belulangku dan kau bisa jual tulang belulangku ini untuk kemudian kau gantikan dengan harta, dan hartanya kemudian kau bisa perjuangkan untuk dakwah Islam. Sampai sebegitunya Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Masya Allah. Kita nih Pak kadang punya istri udah bener dikasih duit sama kita, begitu udah dikasihin kita mau minta lagi, pelit bener tuh Pak. Ada nggak kira-kira yang kayak begini? Bu, ada nggak ibu yang pelit kalau suami minta duit lagi? Ada nggak? Nggak ada kalau di sini mah. Cuman kalau udah keluar dari masjid ada gitu. Insya Allah. Sudahkah kita menjadi wanita solehah seperti ini? Perhatikan ketika Sayyidah Khadijah dia pernah memanggil putrinya Sayyidah Fatimah. Ya putriku Sayyidah Fatimah, kalau aku meninggal dunia, tolong sampaikan ke ayahmu, ke abimu, kafani aku dengan sorban yang waktu itu pernah ayahmu, abimu menerima wahyu di Gua Hiro. Tolong sampaikan itu. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan kepada abinya, ya abi, ada pesan dari Umi. Apa nak? Umi berpesan, kalau nanti Umi meninggal dunia, Umi pengen dikafani dengan sorban yang waktu itu abi pernah menerima wahyu di Gua Hiro. Apa jawab baginda Rasul? Wahai putriku,
Kenapa Umi nggak ngomong langsung ke Abi? Kalau seandainya Umi meminta kain kafan yang lebih bagus dari itu pun Abi akan usahakan. Kenapa Umi nggak ngomong langsung ke Abi? Itu wanita solehah tuh Bu. Kalau punya keinginan, jangan langsung ngomong ke suami, titipkan dulu kepada anak, biar anak juga tahu kira-kira ibu sudah solehah belum. Diem aja. Bu, ibu ini kadang maaf ketika pengen sesuatu aja suami nggak tahu, tak taunya sudah ada tagihan COD. Ini ibu yang kayak begini nih jangan kaget, nanti meninggalnya di paket JNE nih Bu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian, sampai kemudian malaikat Jibril mengetahui ini. Dan malaikat Jibril menyampaikan pesan ini kemudian kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sayyidah Khadijah istrimu nanti ketika meninggal kain kafannya bukan dari sorban yang waktu engkau menerima wahyu di Gua Hira, tapi sudah disiapkan oleh Allah kain kafannya dari surganya Allah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membawa kain kafan 5. Berapa Pak? Pak, tuh, sibuk sama makanan kelihatannya nih. Tuh. Ngajinya santai aja ya Pak ya. Gitu. Ya Bu ya. Malaikat Jibril menyampaikan pesan aku dititipi oleh Allah. Kain kafan 5. Pertama untuk Sayyidah Khadijah. Yang kedua untuk baginda Rasulullah, untuk engkau ya Rasulullah. Yang ketiga untuk Sayyidah Fatimah. Yang keempat untuk Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dan yang keempat untuk Sayyiduna Hasan. Ya Rasulullah, ya malaikat Jibril, aku minta satu lagi. Aku minta satu lagi kain kafan itu. Untuk siapa? Husain. Kata malaikat Jibril, Husain itu akan meninggal sebagai syahid karena dia dibunuh. Sedih gak kira-kira kakek yang dengar cerita dari malaikat Jibril cucunya bakal dibunuh? Sedih apa enggak tuh? Ya Allah ya Rabb. Tuh istri yang solehah tuh kalau punya apa-apa tuh sampein dengan baik. Ya. Bahkan pernah Sayyidah Khadijah, seorang wanita solehah. Beliau itu ketika baginda Rasul hendak minum air susu kambing, baginda Rasul lihat Sayyidah Khadijah itu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sampai kemudian baginda Rasul mengambil wadah dan baginda Rasul yang memerah susu kambing itu sendiri. Nggak sadar tuh kemudian Sayyidah Khadijah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memerah susu ini. Sampai kemudian Sayyidah Khadijah meninggalkan pekerjaannya, dia rela segera untuk menuju baginda Rasul. Apa yang dikatakannya? Ya Habibi, maafkan aku, maafkan aku. Kenapa engkau tidak sampaikan kalau engkau ingin minum dari air susu kambing ini? Kau bisa suruh aku. Apa jawab baginda Rasul? Gak apa-apa, wahai permataku, tidak apa-apa. Biarlah aku yang memerah. Enggak. Berapa banyak yang ingin kau butuhkan? Biar aku yang memerahkan susu. Itu Bu wanita solehah tuh. Kira-kira ibu sudah solehah model begini apa belum nih? Oh, kan. Katanya mau introspeksi diri melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Jadi masih banyak sebetulnya PR kita untuk menjadi muslim, muslimah terbaik. Ini kita kadang Pak pengen kopi aja. Bun, tolong buatin kopi. Ibu lagi sibuk ya. Buat aja deh sendiri. Tuh. Akhirnya ayahnya buat sendiri. Udah buat sendiri bisa. Tuh ayah kan bisa sendiri. Gitu ya. Tuh.
Ada nggak istri yang kayak begini? Aduh Pak, berarti pantas kalau Bapak ditinggal sama istri nggak sedih nih. Ya Allah, ya Rabb. Yuk. Dah, baginda Rasul tuh ketika berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, pantaslah kalau baginda Rasul menyatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu sebagai ummul mukmin, wanita yang juga dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Ada 4 wanita dalam hadisnya Rasul. Pertama, Sayyidah Khadijah. Yang kedua, Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasul. Yang ketiga, Siti Maryam. Dan yang keempat, Siti Asiyah. Itulah wanita-wanita yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Pengen Bu? Bu, pengen gak? Sudah belum seperti Khadijah? Sudah belum seperti Fatimah? Belum. Sudah belum keteguhan hati ibadahnya itu seperti Sayyidah Maryam? Sudah belum keteguhan hati kita ini seperti Asiyah? Wah, kayaknya berat nih buat kita. Tidak ada di hadis itu dari yang 4 itu. Siti Aisyah saja barangkali. Kita lihat bagaimana akhlaknya beliau. Ketika baginda Rasul berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Ketika baginda Rasul saat itu sedang berada di tempat tidur. Baginda Rasul kemudian di sampingnya ada Aisyah. Baginda Rasul itu menyebut nama perempuan. Sayyidah Khadijah. 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 Mendengar ucapan seperti itu dari mulutnya baginda Rasul, Sayyidah Aisyah enggak marah. Sayyidah Aisyah selesai itu bertanya kepada baginda Rasul, kepada suaminya. Ya Habibi, tadi engkau menyebut-nyebut nama Khadijah, nama Ummi Khadijah. Tidakkah aku cukup menjadi pengganti Khadijah? Apa jawab baginda Rasul? Ya Humairah, Khadijah ada di hatiku, engkau pun ada di hatiku. Tidak bisa dibandingkan antara Khadijah dengan engkau ya Humairah. Tuh gitu. Marah enggak Sayyidah Aisyah? Tidak marah. Pertanyaan saya, kalau bapak dengan ibu lagi berada di tempat tidur, bapak ngomong-ngomong wanita lain, ibu mau marah apa enggak? Wah, ini gimana mau jadi Sayyidah Aisyah? Bu, marah apa enggak? Marah. Siapa itu Pak? Nyebut-nyebut siapa tadi itu? Waduh, langsung dicari-cari tuh HP-nya. Mana kira-kira tuh? Sana pergi. Jangan gitulah. Wanita soleha itu enggak marah. Cemburu wajar, tapi tanya dulu dengan baik. Setuju enggak Pak? Yang keras gak berani apa? Setuju enggak? Itu. Loh, ayo. Melalui peristiwa Isra Mi'raj inilah kita bisa mengambil ibrah. Baginda Rasul yang saat itu tengah dalam kesedihan. Sedih karena baginda Rasul ditinggal wafat oleh pamannya, oleh istrinya. Begitu juga ketika baginda Rasul berdakwah, tidak disambut dengan baik. Jamaah sekalian, kemudian Allah mengundang baginda Rasul. Singkat cerita, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Rasul menerima perintah sholat. Ternyata hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini bila dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada baginda Rasul. Sesungguhnya obat dari kesedihan itu adalah ibadah sholat. Jika kita semua jamaah dilanda kesedihan, kegelisahan, atau barangkali masalah-masalah lain, sederhana jawabannya. Berkaca dari peristiwa Isra wal Mi'raj,
maka sesungguhnya kita diminta untuk dekat dengan Allah. Kita diminta untuk sholat. Kita diingatkan ada kisah, ada tukang cukur. Kata tukang cukur sama yang lagi dicukur nih, lagi ngomong dia. Biasa kalau lagi dicukur suka ngomong, "Mas, saya nih gak percaya adanya Tuhan." Kenapa, Mas? Lah kalau adanya Tuhan, Tuhan itu kan maha pemurah, Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan selalu memberi, Tuhan itu cinta, sayang. Lah kalau Tuhan itu ada, Tuhan baik, gak ada lah manusia-manusia nih yang punya masalah. Gak ada nih manusia-manusia nih yang sengsara, yang hidupnya belangsak nih, gak bakalan ada. Sampai kemudian yang dicukur tuh selesai dicukur, dia keluar. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang yang mau dicukur, rambutnya gondrong. Dia balik arah, dia anter itu orang yang gondrong mau dicukur itu. Sampai kemudian dia duduk, yang gondrong yang mau dicukur ini, lalu si yang dicukur ini ngomong, "Saya nih gak percaya adanya tukang cukur, Mas." Gitu. Loh, kenapa? Saya kan tukang cukur. Lah kalau ada tukang cukur nggak mungkin ada orang-orang yang gondrong tuh. Semua orang tuh pasti sudah seperti saya begini kalau seandainya ada tukang cukur. Loh, saya nih tukang cukur, Mas. Terus kenapa harus ada orang gondrong? Orang tuh bisa gondrong karena dia nggak pernah datang ke tukang cukur. Tuh. Dia nggak pernah mau dicukur, jadi aja gondrong. Tuh, ngerti nggak maksudnya, Bu? Pak, ngerti nggak maksudnya? Ini pada bengong begini nih. Gitu. Kenapa ada orang yang gondrong? Karena dia nggak pernah datang ke tukang cukur. Kenapa ada orang yang hidupnya susah? Kenapa ada orang yang hidupnya belangsak, sengsara? Sederhana, karena dia nggak pernah datang kepada Allah. Coba kalau dia datang ke tukang cukur, dicukur, pasti kepalanya berubah. Coba kalau dia datang kepada Allah, pasti hidupnya akan baik. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang yang hidupnya sengsara, orang yang hidupnya susah, pertanyakan jangan-jangan dia nggak pernah datang kepada Allah. Ustadz, dia sudah datang kepada Allah, tapi mana janji Allah? Allah nggak berikan kebahagiaan, hidupnya masih tetap susah. Jangan salahkan Allahnya, periksa ibadahnya. Jamaah sekalian, periksa sholatnya. Jangan-jangan sholatnya hanya sekedar sholat. Jangan-jangan sholatnya tidak pernah memahami dan menghayati. Mari kita belajar dari hikmah kenapa Allah perintahkan sholat. Di Al-Quran ada. Pertama, Allah ingin angkat keluh kesahnya manusia. Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apabila manusia itu ditimpa keburukan, dia menjadi orang yang mudah untuk berputus asa. Dan apabila manusia itu diberikan kebaikan, dia menjadi orang yang pelit. Illal musallin, Allah sebut di situ, kecuali orang-orang yang sholat.
Yang bagaimana salatnya? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang terhadap salat mereka itu daim, terus menerus, dawam, continue. Periksa salatnya. Orang yang salatnya benar, insya Allah keluh kesahnya akan diangkat oleh Allah. Amin. Orang yang salatnya benar, dia tidak mudah berputus asa. Amin. Orang yang salatnya benar, dia tidak akan menjadi orang yang pelit. Maka saya sebut bapak-bapak yang hadir di sini, yang istiqomah, yang dawam salatnya, ini kelihatan wajahnya wajah-wajah nggak pelit ini. Oh, yang amin 3 orang ya gitu. Bu, suami ibu pelit apa enggak? Alhamdulillah. Berarti tadi bapak diam itu sesungguhnya tawadhu ya bu ya gitu. Insya Allah ini perjuangan. Ini orang yang sholat ada dampak positif. Periksa sholatnya. Lo dari mana Ustadz periksa sholatnya? Jangan-jangan ada yang belum rapi. Jangan-jangan ketika kita sholat nih periksa dulu wudhunya yang menjadi gerbangnya. Yang menjadi syarat kita diterima tidaknya sholat kita. Barangkali wudhu kita nih masih biasa. Kita belum baik, belum rapi, rapihkan dulu. Wudhunya sudah, barangkali pakaiannya belum rapih. Bu, periksa mukenanya sudah berapa bulan belum dicuci. Pak, periksa sejadahnya udah berapa bulan belum dicuci. Setahun kelihatannya gitu. Untuk menghadap manusia saja pakai pakaian yang bau, manusia akan minggir, gak mau deket. Etikanya ketika kita berhadapan dengan Allah, memang betul kita harus suci, bukan hanya badan kita, tapi pakaian kita. Suci itu kita artikan gerbangnya dari bersih. Meskipun tidak ada najis di sana, tapi usahakan bersih. Manusia saja akan minggir, tidak mau deketin kita kalau kita bau. Masya Allah. Coba Bapak berani tidak pakai pakaian seminggu, Pak. Seminggu enggak dicuci, Bapak kondangan. Berani apa enggak itu? Enggak berani. Di situ saja jadi bahan evaluasi buat kita. Ya Allah, benar sholat saya nih. Barangkali dari pakaiannya belum rapi. Ustadz sudah, dari pakaiannya sudah. Barangkali dari kekhusyuannya. Barangkali dari bacaan-bacaan yang kita baca belum sampai kita maknai. Karena memang kita belum faham. Disitulah kemudian perlu proses belajar bagi kita semuanya. Dan lain sebagainya. Jadi sholat yang kita evaluasi, sholat yang benar-benar sholat. Orang kalau sudah sholatnya begini, setidaknya ukuran kebahagiaannya memang dari segi materi tidak. Tapi insya Allah hatinya akan bahagia. Amin. Hatinya akan tenang. Ini kan yang kita dambakan. Coba ibu, saya mau tanya, ibu mau nggak banyak duit tapi hati nggak tenang? Mau apa enggak? Bapak, mau nggak punya duit banyak Pak, tapi hatinya nggak tenang? Mau apa enggak? Tuh, yang kita harapkan kan pun meskipun duitnya sedikit, tapi hatinya mau. Mau Bu? Pengennya banyak. Insya Allah serakah emang ibu-ibu mah. Insya Allah tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Itulah harapan kita. Orang yang sholat itu hatinya tenang. Memang benar orang mengatakan, Ustadz, kebahagiaan di dunia itu kan yang kita dapat, yang kita inginkan. Memang standarnya 3 kalau bahagia di dunia nih. 1, panjang umur. Amin. 2, sehat walafiat. Nih, bahagia dunia nih. 3, banyak duit. Panjang umur, sehat, tapi nggak banyak duit. Enak apa enggak tuh? Enggak juga tuh. Panjang umur, sakit-sakitan, meskipun banyak duit. Enak apa enggak itu?
Tuh, makanya kita pengen tiga-tiganya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini ini melalui perbaikan ibadah sholat, hati tenang, ibadah juga mantep, dan insya Allah hartanya juga banyak. Amin. Mudah-mudahan suami gajinya sebulan 300 juta. Kenceng banget kalau cerita duit gaji. Tuh, satu, hikmahnya sholat itu Allah akan angkat segala keluh kesah. Sholatnya yang benar. Yang kedua, sholat itu bisa membersihkan dosa kita. Ini diungkapkan oleh baginda Rasul dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika baginda Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana jika ada rumah yang di depannya ada air sungai? Kemudian dia mandi dengan air sungai itu sehari 5 kali. Apakah bersih?" Lalu sahabat menjawab, "Bersih ya Rasulullah." Begitulah perumpamaannya salat yang kita lakukan. 5 kali yang wajib yang kita tunaikan akan membersihkan dosa-dosamu. Tentunya dosa-dosa kecil. Tuh, pengen gak dibersihkan dosa-dosa kita semuanya ini? Masya Allah tuh. Pak, jujur Pak, kita ngakuin banyak dosa apa enggak sih? Oh, 3 orang nih. Ngakuin banyak dosa apa enggak? Banyak. Setan banyak dosa apa enggak? Tuh, apa bedanya bapak sama setan ini gitu. Jangan-jangan bapak ini kita nih manusia biasa banyak dosa. Bener. Setan makhluk Allah juga banyak dosa. Bener. Tapi bedanya kita nih sama setan, kita nih menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, kita mau bertaubat, kita mau minta maaf, itulah manusia. Tapi setan tuh tidak menyadari akan dosanya. Dia banyak dosa, dia nggak mau minta maaf. Pertanyaan saya di sini, ada nggak ibu-ibu yang sulit minta maaf di sini? Nggak ada kalau di sini mah. Kalau udah keluar dari masjid baru ada tuh. Gitu. Ada sih, cuman ya maafin tapi ya diingat-ingat terus. Itulah perempuan, sekali terluka tidak akan pernah bisa untuk melupakannya. Tuh. Susah, jangan coba-coba Pak perempuan ini disakiti. Ingat seumur-umur. Itu. Bener nggak tuh? Tuh, kan emang surveinya begitu. Makanya ingetannya kuat perempuan mah. Tuh. Hati-hati Pak. Tuh. Tapi laki-laki, lupa. Ayah kemarin selingkuh ya. Yang mana ya, lupa gitu. Masya Allah. Udah 2 tuh. Orang kalau salatnya bener, dosanya diampuni. Ini media. Kalau memang kita mengaku, menyadari bahwa kita nih banyak dosa, salat kita bener, dibersihkan sama Allah dosa-dosa kita. Gak seneng gimana kita? Bahkan pertanyaan kita nih, kalau kita ditanya, kenapa kita nih belum siap untuk meninggal, belum siap untuk mati? Salah satu jawabannya, karena saya masih banyak dosa Ustadz. Karena bekal saya juga belum cukup. Kesempatan sholat inilah yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Bu, Allah saja maha pengampun. Allah saja akan menerima taubat seorang hamba. Kenapa hati ibu keras kadang kalau bapak minta maaf? Pertanyaan saya, berapa kali dalam setahun bapak menangis? Berapa kali dalam setahun menangis? Menyesali dosa berapa tahun? Berapa kali dalam setahun? Kayaknya, Bu, ibu berapa kali nangis, Bu? Sering, alhamdulillah. Biasanya nangis karena apa? Dicurigai dulu kan gitu ya. Tuh. Nangis karena sedih kita Pak, dikasih kesempatan oleh Allah bangun malam. Itu orang yang bangun malam itu udah dibangunkan sama Allah. Fulan bangun. Itu Allah yang kasih rahmat. Allah yang langsung berikan kasih sayang tuh. Bangun. Insya Allah jarang. Makanya kalau kita bisa bangun tanpa alarm, itu orang hebat namanya.
Allah langsung yang membangunkannya. Allah langsung yang mengundang untuk bisa datang, untuk segera menuju ampunan Allah. Kita bisa ibadah di waktu malam tuh. Hebat nih. Bapak tadi malam tuh bangunnya di alarm apa bangun sendiri? Alarm, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Yang penting bagus semuanya, tujuannya bisa bangun. Tapi kalau Bapak bisa bangun sendiri itu hebat namanya. Masya Allah. 2 tuh. Saya disuruh sampai jam 6 aja sama Pak Ketua DKM ini. Udah jam 6 ini. Tuh. 1 lagi deh. 3. Sholat yang kita lakukan itu dampaknya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita lakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalimatnya aqimis shalah. Dirikan oleh engkau salat. Namanya mendirikan itu diungkapkan oleh para mufassirin. Maknanya tidak hanya menyempurnakan. Ketika kita salat tidak hanya sekedar menjalankan. Tapi lebih dari itu. Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya, tambah dengan sunnah-sunnahnya. Itulah orang yang aqimis shalah. Jamaah sekalian, orang yang salatnya baik, orang yang salatnya benar, insya Allah segala perbuatan keji mungkar dia bisa hindarkan. Itulah kenapa bagi kita semuanya ketika kita disodorkan untuk mau maksiat, maaf, saya nggak mau. Karena kita ini hamba Allah yang rutin sholat. Malu kita dengan sholat kita. Meskipun barangkali sholat kita ini belum benar 100%. Tapi setidaknya kita ini ada tameng. Untuk diajak orang atau kita mau berbuat perbuatan maksiat. Tunggu dulu, saya belum berani. Inilah dampak dari sholat. Jamaah sekalian, jadi melalui peringatan Isra wal Mi'raj, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagi kita insya Allah menjadikan salat kita lebih baik. Kalau salatnya baik, insya Allah seluruh amalnya ikut terbawa baik. Hal inilah yang diungkapkan oleh Baginda Rasul dalam sebuah hadisnya. Jika salat baik, maka seluruh amalnya baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amal-amal yang lain ikut terbawa rusak. Jadi sederhana untuk memperbaiki hidup ini. Menjadi muslim yang baik. Sederhananya tentu dalam hanya kajian ini saja. Maknanya lebih luas dalam taklim atau dalam kesempatan yang lain. Sederhananya adalah kita perbaiki sholat kita. Kita benerin sholat kita. Insya Allah itu akan mempengaruhi kita semuanya menjadi muslim yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup berarti ya. Serius nih belum ini. Tuh. Saya dititipinnya begitu sama Pak Ketua DKM sampai jam 6 aja Ustadz ya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat, maghfirah, ridhonya dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di bulan Ramadan. Saya ada jadwal kajian di tempat ini di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.